Oke, silakan di on cam ya. Mohon maaf agak telat, tadi laptop Ibu habis baterai dan mencari-cari casan ketinggalan pula. Jadi cari dulu pinjam casan orang. Oke, ini kelas C ya, Nak? Ya, Bu. Ini pertemuan kita yang ke-15 ya, yang ke-6 ya. Tanggal 30. Rena Malita ada? Rena Melita? Enggak ada. Caesa? Caesa ada? Enggak ada juga. Beni Arta? Beni Arta ada? Ini yang senior-seniornya? Yang senior-seniornya ngomong nggak sama kalian, izin ada nggak? Nggak ngomong ya? Ini udah pertemuan ke-6 kan kita ya? Iya, Bu. Ini kok pertemuannya salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal 30 bulan 11. Asrani Septria. Hadir, Bu. Oke. Audrey. Hadir, Bu. Audrey. Belum. Aninda. Hadir, Bu. Audrey ada? Lama kali jawabnya Audrey. Hadir, Bu. Ya, Aninda. Hadir, Bu. Oke. Anis Nur Anissa. Bu. Anis ada? Anis Nur Aisyah. Hadir, Bu. Anis Salia. Hadir, Bu. Bella Marsanda. Hadir, Bu. Cantika Sofatul Aulia. Bu. Cantika Hadir, Bu. ada. Dian Sulistiani. Hadir, Bu. Oke. Diva Marta Sakina. Hadir, Bu. Ferry Irawan. Hadir, Bu. Fitria Angelika. Hadir, Bu. Helen Lady Afifa. Hadir, Bu. Hema Malini. Hadir, Bu. Hema hadir. Jovo El Gusman Damilai. Hadir, Bu. Clarisha Putri. Hadir, Bu. Lulu Dede. Hadir, Bu. Muhammad Akil. Hadir, Bu. Muhammad Dafa. Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Muhammad Fikih. Hadir, Bu. Muhammad Ramadan. Hadir. Mita Nur Agustina. Hadir, Bu. Mita Putri Natalia Purba. Hadir, Bu. Naura Mutia. Hadir, Bu. Nelly Kurniawati. Hadir, Bu. Nelly Sulika. Hadir, Bu. Nikade Mary Astuti. Hadir, Bu.
Nita Aris Atsila. Hadir, Bu. Oktarisa Dona Arim. Hadir, Bu. Putri Triana. Hadir, Bu. Putri Wahyu Istiani. Hadir, Bu. Korira Dia Ulha. R.A. Nadra Safiera. Hadir, Bu. Rachel. Hadir, Bu. Rada. Hadir, Rada. Bu. Hadir, Bu. Oke. Rahma Agustini. Hadir, Bu. Raihan. Hadir, Bu. Ratih. Hadir, Bu. Rea Amanda Hadir, Pramudita. Bu. Hadir. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rina Triandini. Hadir, Bu. Rini Yusri. Hadir, Bu. Rizky Febriani. Hadir, Bu. Serina. Hadir, Bu. Silvi Octavia. Hadir, Bu. Septia. Oke. Shirley Gustina Nengsi. Shirley. Belum hadir ya? Sabrina Khairunisa Tanwin. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Fiona. Hadir, Bu. Fioni. Hadir, Bu. Ini kalian satu kamar ya? Iya, Bu. Kenapa nggak satu aja itunya? Dia rebutan ya. Vira Oktarina. Hadir, Bu. Ada yang kembar nih. Il. Iya. Vira Ramadiani. Hadir, Bu. Vivi Miranda. Hadir, Bu. Fofi. Hadir, Bu. Zabrina. Hadir, Bu. Zaura. Hadir, Bu. Ya, ada lagi yang belum dipanggil? Ibu, maaf Bu, Cesa tadi Bu. Oh, Cesa, oke. Oh ya, ini ada Diar. Diar ada nggak? Nggak ada. Wena Meli. Beni Arta. Oke. Cesa dengan Beni Arta. Mohon maaf, Bu. Ya. Tadi Kak Nigia udah ikut sama kelas D, soalnya kalau ikut Ya, jam Nigia sudah. Iya. Nigia makanya nggak dipanggil karena udah. Oke, Cesa sama Beni ya. Kemarin-kemarin hadir nggak, Nak? Online nggak ikut ya? Hadir Bu. Online nggak ikut ya? Yang offline yang nggak ikut Bu. Offline. Offline nggak ikut Iya, Bu. ya? Karena ada praktikum Bu. Iya, tapi udah terlalu nih. Kamu udah pernah sakit 1, izin 1, nggak hadir 1, 3 kali nggak hadir. Gimana nih, Cesa? Ya. Beni, kamu yang 2 kali kemarin ikut nggak sih? Kalian walaupun ngulang tetap sama ya perlakuannya nanti ya. Kalau kehadirannya kurang nih gimana? Kuliah diam. Oke, sebentar saya absen sebentar ya biar selesai urusannya. Selasa tanggal 31 11/21. Layanan kefarmasian di apotek. Oke, anak-anak ibu semua, hari ini kita akan, ini perkuliahan kita yang ke-6, berarti sekali lagi kuliah, berarti minggu depannya kita udah bisa ujian.
2 minggu lagi udah bisa ujian. Kabarnya tanggal 20 kalau nggak salah ya ujian semester. Ya, jadi diangsur-angsur ya belajarnya dari sekarang ya. Jadi nggak lama lagi nih, akhir Desember, insya Allah kalian sudah selesai untuk setengah semester ya. Untuk hari ini ya Ibu akan melanjutkan tentang profesi kefarmasian ya, di mana Ibu akan menjelaskan tentang pekerjaan kefarmasian yang di apotik. Kenapa kok yang apotik nih yang mau didetailkan ya untuk pelayanan kefarmasiannya? Karena memang di apotik ini yang paling banyak ya pekerjaan kefarmasian, terutama untuk anak-anak CV Bakti Pertiwi Palembang ya. Sehingga saya akan menjelaskan yang disampaikan. Ya, ini kebenaran ada materi yang memang disampaikan oleh bidang pelayanan kefarmasian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Jadi ini juga ada yang terupdate ya, sehingga informasinya sesuai lah dengan yang kalian butuhkan ya, insya Allah gitu ya. Oke, sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Bentar, kita balikin dulu. Ya, jadi ini adalah kebijakan pelayanan kefarmasian di apotik yang disampaikan oleh bagian atau Direktorat Pelayanan Kefarmasian Kemenkes RI ya. Sebelum kita mulai ya ke bagian pelayanan kefarmasian di apotik ya, sehingga nanti kalian tahu oh kalau kerja di apotik itu seperti ini gitu ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang ancaman global resistensi. Ya, kenapa ini penting? Karena ancaman global resistensi ini nanti terkait dengan kesalahan yang mungkin ya dilakukan oleh kita di apotik ya, di mana orang kalau yang kerja di apotik itu seringkali ya menjual antibiotik itu tanpa resep misalnya. Kemudian masyarakat juga kemudian seenaknya aja gitu ya, karena udah pernah dapat antibiotik tanpa resep, besok-besok dibelinya lagi. Apotik itu juga nanti suka menjual semau-maunya aja ya. Ada beberapa apotik ya, sebagian besar lah apotik terutama di Kota Palembang seperti itu ya. Sehingga kemudian penting ya untuk disampaikan ke kita semua ya bahwa resistensi itu sudah merupakan menjadi ancaman global. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya karena ini dari data yang disampaikan oleh Kemenkes RI bahwa perkiraan kematian akibat antimikroba resisten saat ini ya itu sebesar 700.000 per tahun. Ini angka yang bukan main-main ya. 700.000 per tahun yang disebabkan oleh antimikroba resisten. Jadi orang bukannya meninggal karena sakitnya gitu, tapi meninggal karena pengobatan yang tidak tepat ya. Terutama karena adanya resistensi dari antimikroba ya. Akibatnya apa? Nanti mikrobanya resisten. Ya, bakterinya resisten, bakterinya kebal gitu. Mikrobanya kebal. Kalau mikroba atau bakterinya ya atau virusnya ya, kebagian lah ya dari mikroba itu ini ya. Yang disebut dengan mikroba itu seperti bakteri, parasit, virus, jamur, ini kalau dia kebal, artinya antimikrobanya itu resisten, udah nggak bisa lagi membunuh mikroba ini semua, sehingga dia butuh nanti antimikroba yang lain. Kalau akhirnya antimikroba yang lain pun tidak mampu membunuh si bakteri yang kebal ini tadi, akibatnya apa? Maka kemungkinan akan terjadi kematian. Nah, kalau yang terjadi sekarang itu terus berlanjut, ya, sampai di tahun 2050, maka dari hasil statistik ya perkiraannya kemungkinan di tahun itu ada 10 juta kematian per tahun karena antimikroba resisten ini. Angka kematian ini lebih tinggi dibandingkan angka kematian kanker. Ini kalau dari data perkiraan memang ini ya kita nggak bisa memastikan, tapi kan bisa dilihat dari perkembangan tahun ke tahun ya, kemudian dari hasil statistiknya itu bisa diperkirakan ya. Perkiraannya di tahun 2050 itu 10 juta orang meninggal karena antimikroba resisten. Ya. Lebih tinggi dari kanker. Kanker cuma 8,2. Lebih tinggi dari diabetes. Diabetes cuma 1,5 juta.
Ya, lebih tinggi bahkan dari kasus kecelakaan di perjalanan ya. Di kasus kecelakaan di jalan. Ya, bayangin ya. Jadi ini cukup besar gitu ya, cukup besar. Kenapa bisa terjadi resistensi antimikroba ya? Jadi mungkin di sebagian besar kalian ini belum tahu ya antimikroba itu apa ya. Mungkin tapi kalau yang sudah belajar di sekolah menengah kefarmasian mungkin sudah bisa mengetahui sedikit ya bahwa antimikroba itu adalah obat yang dapat membunuh mikroba. Ya, obat yang membunuh mikroba itu dapat membunuh bakteri atau dapat membunuh parasit atau dapat membunuh virus atau dapat membunuh jamur. Ya, nah penggunaan obat-obat antimikroba ini harus tepat, baik tepat dosis, ya tepat pasien, tepat waktu pemberian, tepat interval, tepat frekuensi, supaya menghasilkan outcome ya kesehatan pasien yang maksimal. Kalau pemberian antimikrobanya tidak tepat, misalnya harusnya dia diminum 5 hari, tapi cuma diminum 2 hari. Atau harusnya dia diminum 500 mg, tapi cuma minum 250 mg, artinya kurang dosis. Atau harusnya diminum 3 kali, cuma diminum 1 kali. Ya. Atau harusnya diminum setiap 8 jam, ini pokoknya diminum aja 3 kali sehari, tapi tidak tepat ya setiap 8 jamnya. Itu bisa menyebabkan terjadinya resistensi bakteri. Ya, seringnya ini terjadi, bukan seringnya, salah satu ya. Saya tidak mengatakan seluruh kesalahannya itu di kita, tapi salah satu penyebabnya ya adalah karena apotik kemudian mengeluarkan atau memberikan obat ke pasien tanpa resep dokter. Padahal obat itu adalah obat keras. Salah satunya adalah antibiotik. Ya. Nah, apa sih dampaknya kalau terjadi resistensi ini? Jadi kalau misalnya ada satu orang ya penggunaan obatnya nggak tepat nih antibiotiknya, akibatnya dia harus menggunakan antibiotik lain. Nggak tepat lagi karena biasa, dia minum 1 hari sembuh, udah nggak diminum lagi. Besoknya sakit yang sama, minum antibiotik yang tadi, yang kemarin diminum udah nggak mempan, ganti antibiotik lain yang lebih mahal, yang lebih bagus. Ya. Terus nggak taat lagi makainya, ya 1 hari merasa enakan berhenti, udah sembuh. Nanti terserang di bakteri yang sama. Akhirnya nggak ada satupun antimikroba yang bisa menyembuhkannya. Nah, bakteri yang ada pada tubuh si A tadi, yang udah kebal tadi, itu bisa berpindah ke badan si B. Akibatnya si B yang nggak tahu apa-apa ya dapatlah bakteri yang resisten. Jadi kalau bakterinya itu merajalela di tubuhnya, sistem imunnya kalah, maka dia bisa sakit. Dan kemudian nggak ada obat yang bisa menyembuhkannya karena bakteri yang ada di tubuhnya resisten. Begitu terus misalnya. Ya, sehingga kemudian satu daerah semuanya kena bakteri tersebut. Satu provinsi, satu negara, bahkan kemudian dunia. Makanya itu dikatakan ancaman global. Nah, apa yang terjadi, apa dampaknya kalau terjadi resistensi antimikroba ini? Yang pertama tentu akan mengancam upaya pencegahan dan pengobatan efektif untuk berbagai infeksi yang terus meningkat, yang disebabkan baik itu oleh bakteri, parasit, virus, dan jamur. Ya, jadi yang tadinya kita mau mencegah nih, ya infeksi supaya nggak meningkat terus, susah. Kenapa? Karena sudah terjadi resistensi. Ya, mikrobanya, bakterinya nggak mati-mati. Ya, dia berkembang terus. Ya. Akibatnya apa? Ya nggak bisa diobatin nih, nggak bisa dicegah. Bahkan terjadi peningkatan. Ya, contohnya pada kasus HIV misalnya sama malaria. Kalau terjadi resistensi antimikroba, maka sulit untuk memberantas infeksi HIV, sulit memberantas infeksi malaria. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka tentu saja mutu pelayanan kesehatan akan menurun. Kenapa? Karena tentu akan jadi makin lama dong perawatan. Yang tadinya cukup 3 hari, udah nggak bisa lagi 3 hari. Ya, harus minimal 5 hari, harus minimal 10 hari misalnya. Tambah lama. Dengan tambah lamanya perawatan, tentu mutu pelayanan kesehatan semakin menurun. Apalagi kemudian diiringi dengan resiko kematian yang tinggi.
Nah, ini juga dapat mengancam upaya pengobatan modern. Contohnya gini, kalau ada orang yang ingin dilakukan operasi itu kan merupakan luka terbuka ya, artinya ada darah, dan darah itu adalah media yang terbaik untuk tumbuhnya bakteri. Coba bayangkan, kalau kemudian di tubuh orang yang akan dioperasi itu ada bakteri yang sudah resisten. Nah, kalau dalam kondisi dia operasi, luka terbuka, bakterinya kemudian makin tumbuh subur di situ ya, berkembang biak dengan baik, daya tahan tubuhnya lagi rendah, itu ini ya kalah tuh daya tahan tubuhnya, bakterinya yang menang, sementara tidak ada lagi antimikroba yang bisa membunuhnya karena dia resisten. Nah, ya tentu pengobatannya juga akan kemungkinan tidak berhasil. Atau orang transplantasi organ, kita tahu ya kalau misalnya orang mau transplantasi, jadi misalnya si bapak sakit ya, hati organ hatinya, levernya rusak, kemudian perlu transplantasi. Pas dicoba, oh ternyata hati anaknya cocok. Tapi hati si anak bagi tubuh si bapak itu tetap merupakan benda asing. Sehingga kemudian kalau diberikan begitu saja, ya tanpa diturunkan dulu sistem imun di bapak, maka tubuh bapak itu akan memberikan reaksi penolakan terhadap benda asing tersebut. Nah, supaya nggak ditolak, bapak itu biasanya diberikan obat yang namanya imunosupresan atau untuk menekan sistem imun. Misal contoh imunosupresan itu seperti kortikosteroid ya, diberikan kortikosteroid supaya tidak terjadi reaksi imunologis ketika proses transplantasi hati. Hanya saja ketika diberikan imunosupresan, artinya sistem imunnya ditekan, dengan demikian berarti kekebalan tubuh si bapak ini turun. Kalau terjadi resistensi antimikroba ini, maka kalau di dalam tubuh bapak itu atau ketika bapak itu sedang transplantasi organ, ketika dia sistem imunnya turun, ada bakteri yang nempel, di mana bakteri ini adalah bakteri yang kebal tadi, sudah mengalami resistensi antimikroba. Ya tentu proses transplantasinya juga akan terganggu, kesehatan bapaknya juga akan terganggu. Dengan demikian itu mengancam upaya pengobatan. Dan kemudian akibat itu semua tentu saja dapat meningkatkan beban ekonomi. Kenapa? Karena kan rawat inap jadi semakin panjang. Penggunaan antimikrobanya diganti-ganti terus sampai ke tingkat yang semakin bagus, tentu harganya juga makin mahal. Terus juga makin lama. Ya, dengan demikian tentu beban ekonominya akan semakin berat. Nah, dari ini semua ya, maka ancaman keselamatan pasien yang dipertaruhkan. Nah, ini ya, saya bukan nakut-nakutin ya, tapi ini mungkin terjadi ya kalau kita sebagai seorang apoteker tidak melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan baik ya. Mungkin ini bakalan dapat terjadi gitu ya. Udah terjadi ya, tapi kalaupun terjadi, kalau bisa itu bukan ada andil kita di sana. Tapi sayangnya ini andil apoteker itu ada, walaupun andil dokter juga ada, andil pasien apalagi ya, tapi tetap ada andil kita, kesalahan kita yang perlu kita perbaiki. Sekarang ya WHO kan sudah melakukan perubahan paradigma ya. Kalau dulu paradigmanya untuk seorang farmasis ya, bahwa output kita ya, orientasi kita itu adalah produk. Ya, bagaimana bisa menghasilkan obat yang baik, bagaimana bisa menghasilkan obat dengan kualitas yang baik, harga yang murah, hanya ke produk. Tetapi ya yang perlu sekarang menjadi paradigma kita adalah keselamatan pasien. Jadi orientasi kita adalah keselamatan pasien. Apakah itu keselamatan pasien di rumah sakit, keselamatan pasien di pelayanan primer ya, atau keselamatan pasien di komunitas atau publik ya. Nah, di apotek itu termasuk keselamatan pasien di komunitas. Jadi kalau apotek itu bisa dikatakan komunitas ya. Nah, ini sebagian sudah saya sampaikan sebenarnya ya minggu lalu, bahwa ketika kita bekerja di profesi farmasi, kita harus taat pada peraturan perundang-undangan. Nah, khusus untuk apotek ya, maka ada aturan-aturan yang perlu kita pahami ya. Di sini ada aturan yang terkait dengan SDM dan ada peraturan yang terkait dengan sarana.
Ya, peraturan yang terkait dengan SDM, maka kita bisa lihat nanti Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, ini terkait dengan SDM-nya, dengan sumber daya manusianya. Begitu juga ya, ada Permenkes nomor 31 tahun 2016 itu nanti tentang perubahan terhadap Permenkes tahun 2019, yaitu tentang izin praktek dan izin kerja tenaga kefarmasian. Nah, untuk sarana itu ada Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apoteknya, dan nanti di Permenkes tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik bidang kesehatan. Ya, nanti di sini untuk yang bidang perizinan ya yang ada di 2017 itu nanti dialihkan ya dengan Permenkes yang tahun 2018 ya, karena memang dari semenjak 2018, padahal ini belum pandemik ya, itu sudah dilakukan memang perizinan itu secara online ya, dan terintegrasi secara terpadu ya. Saya tidak akan bahas detail tentang undang-undangnya ya. Yang penting kalian tahu bahwa ada peraturan yang mengatur. Nanti kalau kalian memang nanti dipelajari sih apa saja aturannya. Kenapa kemudian saya tidak detail? Karena nanti setiap tahun itu berubah-ubah. Aturan itu akan ada perubahan-perubahan, sehingga kemudian yang perlu kalian tahu adalah bahwa setiap di pekerjaan kefarmasian itu ada aturan yang mengikat ya kerja kita ya, dan kita harus patuh terhadap undang-undang tersebut. Nah, di dalam undang-undang itu, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa apoteker di dalam pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ahli di bidang kefarmasian. Artinya kita ahli itu di bidang kefarmasian, bukan di bidang yang lain, ya. Karena kita profesinya adalah apoteker. Nah, artinya ketika kita dikatakan ahli di bidang kefarmasian, maka kita tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa tanya obat, tanya apoteker. Nah, tanya obat, tanya ke apoteker itu tidak hanya berlaku untuk pasien. Kenapa? Karena apoteker itu nanti berkolaborasi, itu tidak hanya dengan pasien, tapi juga dengan dokter dan dengan tenaga kesehatan lain. Makanya sekarang dikenal dengan istilah interprofessional education. Jadi ada pendidikan yang dilakukan oleh profesi kesehatan itu dalam bentuk interprofesional. Ya, jadi mereka suatu saat ya akan membahas satu kasus bersama-sama ya dengan profesi-profesi yang lain. Misalnya ada satu kasus, kemudian mereka akan mendiskusikannya ya antara dokter, calon apoteker, calon bidan, calon perawat, calon ahli gizi gitu ya. Mereka bersama-sama untuk membahas kasus itu ya. Mereka melihat dari persepsi keilmuan masing-masing. Supaya apa? Supaya pasiennya cepat sembuh gitu ya. Nah, kemudian apoteker mengoptimalkan manajemen pengobatan dalam rangka meningkatkan outcome kesehatan yang positif. Jadi memang apoteker itu tidak hanya bisa ya di bidang klinisnya, tapi dia juga harus mampu ya di bidang manajemennya. Ini semua nanti ada ya pelajarannya gitu ya. Nah, yang perlu juga kalian ketahui bahwa apoteker adalah anggota tim kesehatan yang bertanggung jawab terhadap outcome terapi obat. Jadi bukan satu-satunya yang bertanggung jawab, tapi kita adalah anggota tim. Ya, kalau anggota tim artinya ada orang lain, bukan hanya apoteker yang bertanggung jawab terhadap outcome terapi obat. Ya, apakah perawat? Perawat juga kalau misalnya ketika dia ngasih obat ke pasien salah informasinya, maka pasiennya kemudian nggak sembuh, itu kan juga ada andil kesalahan yang diberikan oleh si perawat misalnya. Jadi nggak melulu itu oleh si apoteker. Ya, tapi kita adalah tim, ya tim yang dan timnya harus solid. Nah itu kan tugas dari apoteker begini nih harusnya. Tapi realitanya gimana? Ini disampaikan oleh orasi ilmiah ya seorang profesor riset yang bernama Dr. Sudibyo Supardi, apoteker. Di dalam orasi pengukuhan profesornya, beliau mengatakan, bentar ya. Ya, Bang. Oh iya ya, jam 11.40, Bang. Ini jam berapa nih? Ini jam. Iya, udah di sana. Dia udah selesai itu.
jam 11.40 itu. Jam 12 abang sampai sana juga nggak apa-apa. Janganlah, nanti dia mau ujian soalnya, Pak. Abang jemput ya. Dia ujian semester. Bukan sayang, dia tuh ujian besok. Jadi kan dia mau belajar lagi, jadi cepat dijemput. Zuhur di itu aja gimana? Di sekolahannya kan ada? Iya, makanya kamu sholat di sana. Makin lama nanti dia. Ya. Dayomi lagi ngajar nih. Oke ya. Mohon maaf ya, ini si kakak disuruh jemput adik ya. Nah, realitanya gimana? Itu kan tadi tugas kita sebagai apoteker di pelayanan kefarmasian. Kita adalah ahli ya di bidang obat-obatan. Kita tanya obat, tanya kita gitu ya. Kita melayani bertanggung jawab terhadap pasien. Tapi realitanya ya dari hasil penelitian nih dari Profesor Dr. Sudibyo ini ya, dia mengatakan bahwa Badan POM menemukan pelanggaran sekitar sebesar 84,16%, 84,16% ya pelanggaran yang dilakukan oleh apoteker atau oleh apotik, oleh tenaga teknis kefarmasian. Pelanggarannya ya sebagian besar pelanggarannya diantara lain adalah menyalurkan obat keras ke pelayanan ilegal. Jadi menyalurkan obat, jadi di apotik. Tapi dia menyalurkan ya obat-obat keras tanpa resep dokter tentu saja ke pelayanan-pelayanan ilegal. Jadi pelayanan yang tidak berizin. Dia menyalurkan obat kadaluarsa. Ini yang temuannya ya. Terus menjual obat keras tanpa resep dokter. Bayangkan pelanggarannya 84,16%. Siapa yang melakukannya? Kita. Sebagai seorang apoteker. Ini yang ngomong apoteker sendiri. Jadi ini melakukan autokritik ya. Melakukan kritik kepada diri kita sendiri. Ini hasil penelitian beliau ya. Kemudian dari hasil penelitian itu juga ya bahwa diketahui bahwa persentase apoteker di apotik yang bekerja paruh waktu, artinya yang kurang dari 40 jam per minggu seperti saya inilah, itu rata kehadirannya di apotik 2 kali seminggu. Namun juga tanpa apoteker pendamping. Harusnya ya, ketika di apotik itu apotekernya itu bekerja paruh waktu ya, kayak saya kan karena saya di sini. Kemudian saya bekerja paruh waktu di apotik. Harusnya apotik saya itu punya apoteker pendamping. Ya, tapi intinya ternyata rata begitu ya. Apoteker ada di apotik itu enggak tiap hari, tetapi apotiknya enggak punya apoteker pendamping. Karena kalau menurut kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tadi, ketika apoteker utama tidak ada, maka pekerjaannya itu digantikan oleh apoteker pendamping. Ya, dan itu sebagian besar rata tidak ada apoteker pendampingnya. Nah, kemudian dari hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa hanya 6,2% masyarakat yang menerima informasi obat dari apoteker di apotik. Jadi, kalaupun apotiknya ada apotekernya, sudah jarang hadir, jarang pula memberikan informasi obat. Karena hanya 6,2%, ini angka yang sangat kecil, kurang dari 10%. Pelanggarannya di atas 80%. Nah, ini ya, kalau dari kondisinya saat ini. Ya. Sehingga, kita berharap ya, bahwa apoteker ke depan tentu tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti ini. Ya, belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Ya. Nah, satu lagi ya, dari pakar hukum kesehatan yaitu Faik Baffen, dia mengatakan bahwa obat wajib apotik adalah privilege bagi apoteker untuk menyerahkan obat keras tanpa resep dokter. Ya, jadi memang sebenarnya kita sebagai seorang apoteker itu bisa melakukan pengobatan sendiri. Kita boleh memberikan dispensing atau memberikan obat langsung ke pasien tanpa resep dokter hanya untuk 3 obat sebenarnya, hanya untuk 3 golongan obat, yaitu obat bebas terbatas, dan obat wajib apotik. Kalau di toko obat malah hanya 2, yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas. Kalau di apotik ditambah satu lagi dengan obat wajib apotik. Apa yang dimaksud dengan obat wajib apotik?
Bukan obat yang wajib ada di apotik ya, tapi obat wajib apotik adalah obat keras yang boleh diberikan tanpa resep dokter, tapi yang memberikannya harus apoteker gitu. Nah, itu merupakan suatu privilege atau merupakan suatu privilege sih, suatu modal awal ya, suatu keutamaan lah yang diberikan untuk seorang apoteker sehingga dia bisa memberikan obat langsung ke pasien. Walaupun pasien ini nggak punya resep dokter, asalkan obat-obat itu masuk di dalam daftar obat wajib apotik. Ada tuh undang-undangnya. Kamu bisa search nanti apa saja obat wajib apotik. Ya, contohnya misalnya kayak asam mefenamat, ya, itu boleh kita berikan, tapi yang memberikannya harus apoteker. Ya, nah tapi realitanya apa? Ya, realitanya menjadi privilege bagi apotik tanpa ER. Jadi yang memberikannya malah bukan apoteker, pokoknya orang yang ada di apotik itulah. Padahal kalau mengacu dari undang-undang, obat wajib apotik itu adalah obat keras yang bisa diberikan tanpa resep dokter, tapi yang memberikannya harus apoteker. Kenapa harus apoteker? Karena ini obat keras, sehingga harus diberikan informasi yang jelas ke pasien. Tadi contohnya asam mefenamat. Asam mefenamat itu sebenarnya hanya untuk obat analgetik, penghilang rasa sakit, atau juga obat untuk antiinflamasi. Misalnya kalau gigi gusinya bengkak, terus minta obat, dikasihlah obat asam mefenamat. Tapi harus diberikan penjelasan. Misalnya obat ini dimakan setelah makan, efek sampingnya bisa menyebabkan tukak lambung. Jadi supaya nggak terjadi harus dialas dulu. Obatnya dimakan kalau sakit aja, kalau udah nggak sakit nggak boleh lagi dimakan. Gitu loh, informasi-informasi penting yang harus kita berikan ke pasien. Dan itu sebenarnya tugas dari seorang apoteker. Nah, contoh apa lagi? Obat wajib apotek misalnya pil KB. Hanya saja pil KB itu bisa kita berikan tanpa resep dokter asalkan si pasien itu sebelumnya sudah mendapatkan pil KB dari dokternya atau dari dokter kandungannya atau dari bidannya. Intinya dia sudah diizinkan untuk menggunakan pil KB, sudah menggunakan sebelumnya. Boleh tanpa resep dokter kita berikan karena itu masuk dalam obat wajib apotek. Nah, apoteker nanti jelasin gimana cara menggunakan pil KB yang benar. Gitu. Nah, ini kan masalahnya nanti dibeli aja sama asisten. Asistennya nggak menjelaskan pula. Gitu. Ya, itu realita yang ada sekarang. Ya. Nggak bisa dipungkiri, memang itulah yang terjadi. Nah, akibatnya ya kalau kemudian apoteker tidak berada di tempat, apoteker tidak menjalankan pelayanan kefarmasian dengan baik, ini bisa kita lihat nih ya, realitanya. Akhirnya ada apoteker ya yang kemudian dengan bangga menjual selembar kertasnya, ya, menyewakan selembar kertasnya ya, untuk dijadikan untuk izin apotik gitu ya, dibayar sekian dan dia nggak hadir sama sekali di apotek tersebut, sama sekali tidak hadir. Jadi bisa dikatakan apoteker tekap, datang hanya untuk ngambil gaji aja, atau bahkan gajinya ditransfer, dia nggak datang-datang. Ya, contoh nih ya, di media sosial, seorang apoteker, ya, selamat pagi, kata dia. Apotik atau klinik yang memerlukan sewa STRA atau SIPA, silakan inbox. Harga sewa negogan. Kayak mau jual apa aja ya. Jadi dengan bangganya ya, dia mau menyewakan STRA atau SIPA-nya, disewakan artinya apa? Nak dipakai nih untuk izin apotik. Tapi kemudian tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang apoteker di sana. Ada juga TTK begitu juga. Ya, di sini juga ada ya, bukan hanya ini kan kebenaran contohnya ya untuk area daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ya. Tetapi di Palembang juga ada yang seperti ini. Bahkan bangga enak di rumah aja, namanya jadi di apotik, dia nggak pernah datang sama sekali. Tidak pernah melakukan pekerjaan kefarmasian di sana. Dan bangga pula. Ya. Ada juga tenaga teknis kefarmasian yang begitu. Ya, untuk apotik, untuk toko obat. Jadi dia sewakan STR TTK-nya atau surat izin praktek TTK-nya, dia nggak pernah datang, dia tidak melakukan kewajiban sama sekali, dan dia mendapatkan honor misalnya 500.000 per bulan. Lumayan. Tapi ya kalau ini kita teruskan, ya realita ini ada terus seperti ini menjatuhkan harga diri, martabat profesi kita. Wajar kalau kemudian kita direndahkan orang.
Karena apa? Karena kita sendiri merendahkan diri kita. Ya, ada lagi nih ya. Ini temuan lagi ya, dibutuhkan segera apoteker, tapi kemudian di Indomaret. Saya juga bingung. Kenapa kemudian apoteker dipakai nih dia di Indomaret? Apa karena Indomaret pengen buat apotik ya di dalamnya seperti Guardian ya, itu mungkin nggak apa-apa. Atau bagaimana? Karena kan dia juga jual obat-obatan tuh Indomaret, tapi kan jualan obat bebas dan obat bebas terbatas gitu ya. Apakah karena itu kemudian dia butuh atau apa, nggak ngerti juga. Intinya akhirnya seperti ini realitanya ya. Jadi kita ya tidak melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sebenar-benarnya kalau seperti itu. Nah, kalau kita lihat di PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, itu ada kriteria. Ya, kriteria ketika kita melakukan pelayanan kefarmasian. Kalau kita melakukan sesuai dengan kriteria ini, ya, barulah kita dikatakan sebagai apoteker yang bertanggung jawab. Ya, di mana kita melakukan pelayanan langsung, namanya aja pelayanan. Ya, jadi memang kita melakukan pelayanan secara langsung. Makanya di zaman pandemik, sekolah tutup, kampus tutup, apotek tetap buka. Kenapa? Karena apotek itu merupakan salah satu pelayanan ya untuk masyarakat, yaitu di bidang kefarmasian. Kita melakukan ya kalau dari PP 51 tadi pelayanannya langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Tentu saja yang terkait dengan sediaan farmasi. Jadi tanggung jawab kita kepada pasien itu terkait dengan sediaan farmasi yang digunakan oleh si pasien tersebut. Ya, gunanya tanggung jawab kita itu adalah untuk mencapai hasil yang pasti dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan pasien. Nah, kalau kriteria ini kita lakukan dengan baik, benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PP nomor 51 tahun 2009 ini, maka diharapkan didapatkan outcome yang diinginkan. Apa outcome-nya? Peningkatan pasien outcome. Pasiennya sembuh. Kalau pasiennya sembuh, maka mutu pelayanan kesehatan berarti meningkat. Berarti biaya kesehatan juga bisa ditekan. Dan yang paling penting meningkatkan kepercayaan masyarakat. Cerita sedikit ya. Saya memang tidak, saya juga kerja di apotik dan saya juga tidak tiap hari datang ya. Jadi saya bisa dikatakan paruh waktu lah ya. Saya tidak tiap hari karena kondisinya saya tiap hari di sini gitu ya. Nah, dalam seminggu misalnya saya beberapa kali datang ya ke apotik ya. Ketika saya datang, itu memang saya selalu berusaha ya melakukan informasi obat ya kepada pasien gitu ya. Sekali waktu tuh pernah ada seorang bapak-bapak ya, dia membawa apa namanya tuh nak, bekas blisteran obat yang dipakai gitu ya. Ada 3 jenis obat. Kemudian dia tanya nih sama asisten yang lagi di depan kasir ya. Dek, saya beli dong ini, katanya ada nggak gitu ya. Oh, kemudian karena saya sedang ada di sana, saya langsung datang, Bapak mau beli obat apa? Saya bilang, dilihatin ya obat ini A, B, C gitu ya. Oh, ini untuk siapa Pak obatnya? Terus dia cerita untuk ibu saya Bu, katanya karena ibu saya ini apa pinggangnya sakit, kalau jalan tuh agak diseret Mbak, katanya. Bu, katanya. Terus tangannya agak kram-kram gitu. Nah, dulu pernah sakit kayak gitu juga, dikasih obat ini sama dokter, itu agak enakan. Oke, saya mau beli lagi. Cuman pas saya dengar kok ini ciri-cirinya kayak pasien diabetes, karena kalau pasien diabetes yang sudah neuropati ya, itu tangannya bisa kesemutan, kemudian juga bisa jalannya itu bisa diseret-seret gitu. Ya, berarti ada masalah pada sarafnya gitu. Itu udah komplikasi dari diabetes. Terus saya tanya, ibunya kena diabetes nggak Mas? Oh iya benar katanya, emang ibu saya kena diabetes Bu katanya, bahkan pernah sampai 600. Oh saya bilang gitu. Obatnya itu ada glikokortikoid, golongan kortikosteroid ya, dexamethasone kalau nggak salah, kemudian natrium diklorpenak, yang satunya lupa saya apa. Nah, sepengetahuan kita ya, di keilmuan kita tahu bahwa golongan kortikosteroid itu ya, itu kalau diberikan dalam jangka waktu lama atau dosis besar ya, itu dapat meningkatkan terjadinya gluconeogenesis. Artinya kalau kita minum dexamethasone misalnya dan sejenisnya ya, kortikosteroid tadi, maka itu dapat merubah glikogen yang kita simpan di hati atau di otot itu berubah jadi glukosa. Jadi kan kalau kita makan ya,
kan glukosa yang dipakai sebagai energi itu tidak semuanya terpakai itu. Ya, sehingga kemudian disimpan kan jadi cadangan energi, kita sebut dengan glikogen. Nah, kalau kita minum obat kortikosteroid tadi, contohnya dexamethasone tadi, maka glikogen yang tersimpan itu dirubah lagi jadi glukosa. Akibatnya kadar glukosa tentu meningkat dengan penggunaan kortikosteroid tadi. Sementara ibunya itu kena penyakit diabetes mellitus. Udah tinggi gula darahnya, ditambah lagi penggunaan dexamethasone. Makanya dexamethasone itu kontraindikasi dengan pasien diabetes. Nggak boleh diberikan, kecuali terpaksa. Nah, sementara dia membeli tanpa resep dokter. Kalau kata dia dulu dikasih dokter begini, gitu loh. Ya saya nggak tahu ya, apa dia benar, atau dia hanya beli-beli aja di apotik, atau bagaimana sebelumnya. Jadi pas saya bilang, oh yang ini kalau memang mamasnya mau, saya bilang, yang boleh ibu makan cuman yang obat yang 2 ini, yang satunya nggak boleh, saya bilang. Saya jelaskan alasannya apa. Oh dia sampai bilang, oh terima kasih Bu, ya saya nggak tahu loh, kalau nggak dikasih tahu katanya. Kalau obat ini ternyata nggak boleh ibu saya minum, iya nggak boleh mas, gitu kan. Bagusnya, obat diabetesnya saya tanya, obat diabetesnya diminum nggak? Kadang diminum, kadang enggak. Nah itu jadi masalahnya. Karena kalau saya dengar dari cerita Mas, kayaknya ini komplikasi dari diabetesnya. Nah sebaiknya saya sarankan, sebaiknya untuk bawa ke dokter. Kebenaran di apotek kami itu ada praktek dokter. Bawa ke sini, diperiksa dulu sama dokter, nanti baru kemudian kita tahu obatnya apa gitu. Nah, dia langsung bilang terima kasih, dia pulang jemput ibunya untuk ke dokter. Memang kalau dipikir jadi rugi dong nggak jadi beli. Tapi kan akhirnya dia ke dokter. Nanti dokter ke apotek kita juga ujung-ujungnya. Ya kan? Dan besok-besoknya apa yang terjadi? Karena kita memberikan pelayanan kefarmasian yang semestinya, besok-besoknya asisten saya bilang, pas saya nggak datang, Bu, ibu ditanyain tuh sama pasien, katanya. Mau konsultasi lagi. Artinya apa? Berarti kita dipercaya. Nah gitu ya, Nak ya. Jadi jangan sampai kemudian malah gitu ya, kita kesenangan kalau kemudian kita bisa bekerja di apotek hanya ngambil nama kita aja. Kita merasa kita beruntung. Itu banyak tuh. Ya enak kita di rumah nggak kerja tapi kita dapat duit. Pada dasarnya itu merendahkan derajat, harkat, martabat dari profesi kita. Ya, jadi jangan sampai begitu, Nak. Ya, walaupun nggak tiap hari, tapi harus diusahakan datang. Jangan sampai kita kemudian bangga lagi, ya kita tidak melakukan pekerjaan kefarmasian kita. Nah, sekarang kita lihat cakupan kalau kita mau kerja di apotek sebenarnya kita mau ngapain aja? Apa sih pekerjaan kita nanti kalau kita kerja di apotek? Nah, ini sebenarnya sudah tercakup di Permenkes nomor 73 tahun 2016, ya, di mana di situ dijelaskan bahwa sebenarnya tugas seorang apoteker di apotek itu ada 2. Yang pertama adalah pengelolaan sediaan farmasi. Yang kedua adalah pelayanan farmasi klinik. Ini adalah tanggung jawab apoteker yang bekerja sebagai penanggung jawab di apoteknya. Nah, untuk pengelolaan sediaan farmasi itu dimulai dari perencanaan sampai pencatatan dan pelaporan. Ya, perencanaan maksudnya ya, misalnya kita nih ada apotek ya, apotek kita nih yang bertanggung jawab. Kita harus merencanakan kira-kira kita mau jual obat apa aja, obat apa saja yang mau kita jual, sehingga harus kita beli. Untuk merencanakan itu biasanya ya nanti ada nih mata kuliah khusus namanya farmasi komunitas, itu nanti dijelaskan Nak, bagaimana metode-metode perencanaan sehingga kita bisa melakukan pengadaan obat yang benar-benar ya sesuai. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan pengadaan obat, berarti kita harus bikin surat pesanan. Surat pesanan apotek itu macam-macam. Ada surat pesanan obat biasa, ada pesanan surat psikotropika narkotika, ada surat pesanan obat-obat prekursor. Jadi beda ya, formnya juga beda. Nah, kemudian ketika kita mau melakukan pesanan, itu apoteker yang harus menandatangani surat pesanan. Nah, dikirimlah gitulah surat pesanan itu ke PBR. Sebenarnya kalau sekarang nggak begitu juga ya, jadi bisa lewat telepon dulu, kita pesan A, B, C, D, kemudian barang datang, SP diberikan, bisa seperti itu. Surat pesanannya sekalian barengan diberikan. Ya. Nah, ketika barang datang, kalau surat pesanan kan wajib tuh apoteker yang tanda tangan. Tapi ketika barang datang, itu kita bisa mendelegasikannya ke tenaga teknis kefarmasian yang sudah mempunyai surat izin praktek juga. Ya, jadi kalau misalnya pas nerima barang kita nggak hadir,
Di tempat kita sedang tidak ada di tempat, nggak apa-apa. Yang penting yang nerimanya adalah tenaga teknis kefarmasian yang mempunyai surat izin praktek kefarmasian. Nah, biasanya nanti ada spesimen yang diberikan oleh PBF tadi untuk bukti tanda tangan apoteker seperti apa, bukti tanda tangan tenaga teknis kefarmasian di apotek itu seperti apa, supaya kemudian ketika barang datang, itu diterima oleh orang yang berhak. Nah, kemudian setelah barang diterima, tentu harus kita simpan. Penyimpanan ini pun itu ada caranya, ya. Jadi biasanya yang kita simpan itu adalah obatnya nanti kan disusun, datang kemudian kita susun. Itu penyimpanannya bisa diurut berdasarkan abjad, bisa juga berdasarkan efek farmakologi. Dan biasanya menyusunnya itu juga ada caranya ya, biasanya pakai cara first in, first out. Jadi obat yang duluan masuk, maka dia duluan keluar. Yang duluan masuk itu ditaruh di depan. Bukan kemudian kalau barang ada masuk, kemudian ditaruh lagi di bagian depan tuh. Jadi yang di depan tuh yang baru masuk, bukan. Tapi yang baru masuk ditaruh di depan, ya. Yang udah lama masuk ditaruh di depan, yang baru masuk ditaruh di bagian belakang. Itu namanya first in, first out. Supaya yang keluar duluan itu obat yang sudah lama, ya. Obat yang baru entar. Begitu juga kalau kita lihat dari expired. Ya, jadi first expired, first out. Jadi obat yang duluan expired, yang duluan kadaluarsa, maka di bagian depan naruhnya. Supaya kita ngambilnya tentu yang bagian depan. Ya, itu cara-cara penyimpanan. Dan yang kemudian adalah kita melakukan pengendalian. Maksudnya apa pengendalian? Tadi misalnya obat kadaluarsa. Sebenarnya ketika kita membeli, ada kalanya kita membuat perjanjian dengan PBF. Ya, apalagi kalau kita belinya skala besar. Ya, maka kita bisa mengembalikan obat-obat expired itu berdasarkan perjanjian tadi. Ada misalnya 3 bulan sebelum expired obatnya udah bisa kita retur, atau 6 bulan, tergantung dari industrinya. Nah, itu termasuk pengendalian kita. Jangan sampai kita lupa, ya, apakah ini udah mau expired, ya, 3 bulan ini udah harus kita serahkan ke industri supaya kemudian diganti dengan obat yang baru. Diganti ya, kalau kita gantinya kita expired 3 box nanti diganti 3 box. Tetapi kalau sekiranya obat expirednya itu udah nggak cukup lagi 1 box. Misalnya dari 1 box yang udah kebuka, yang expired itu ada 5 keping atau setengah box, itu nggak bisa dikembalikan. Nah, kalau udah seperti itu, maka kita harus melakukan pemusnahan obat. Nah, itu ada caranya lagi. Itu namanya pengendalian ya. Nah, semuanya nanti dicatat. Jadi kalau kita melakukan pemusnahan, maka kita buat berita acaranya. Ya, dan kemudian kita laporkan. Nah, pelaporan pun itu juga digunakan setiap bulan untuk melaporkan penggunaan atau pemakaian obat-obat golongan narkotika dan psikotropika. Nah, biasanya pelaporan ini itu dilakukan kalau saat ini dilakukan secara online, namanya SIPNAP, Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. SIPNAP. Ya, kamu boleh buka nanti kalau di internet SIPNAP nanti terbuka. Kalau kalian punya passwordnya bisa masuk, bisa melaporkan. Ya. Nah, yang kedua, ya, ini baru bidang manajemen. Bisa dikatakan, nah ini bidang manajemen dari seorang farmasis, ya, dari perencanaan sampai pencatatan dan lapor. Nah, tugasnya yang lain adalah bahwa kita bekerja juga dalam pelayanan farmasi klinik. Apa saja kerjaan kita? Pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Nah, ini bisa didelegasikan juga ya ke tenaga teknis kefarmasian, tapi harus di bawah pengawasan apoteker. Karena kalau nanti tenaga teknis kefarmasiannya salah, kita juga kena hukuman. Karena yang dianggap bertanggung jawab adalah apotekernya. Ya, jadi nanti kalau ada resep itu dikaji. Ini resepnya kira-kira palsu apa asli? Sehingga kita belajar nanti resep yang asli itu, resep yang dikatakan memenuhi syarat itu yang seperti apa. Oh, ternyata sudah oke nih resepnya. Kita kaji lagi secara farmaseutika bagaimana, secara klinik bagaimana. Kalau sudah oke semua, baru kita buat obatnya. Kita layani pembuatan obat berdasarkan resep itu dengan baik. Ya, kemudian kita juga bisa melakukan dispensing. Dispensing ini adalah kita melakukan swamedikasi sendiri. Jadi kalau ada pasien datang mengeluhkan penyakitnya, kita bisa memberikan langsung obat, ya, tanpa resep dokter, tapi hanya untuk 3 golongan obat, yaitu obat golongan bebas, bebas terbatas, dan obat wajib apotek.
Kalau di toko obat tadi ada apa, Mah? Obat apa yang boleh? Bebas dan Bebas terbatas. bebas terbatas. Tapi kalau di apotek ditambah dengan obat wajib apotek. Apa tadi, Nak, obat wajib apotek itu? Obat Ada yang keras, masih ingat? obat keras yang diberikan tanpa resep dokter, tapi yang harus menyerahkannya apoteker. Nah, ya, contohnya apa? Asam mefenamat. Nah, contoh asam mefenamat, pil KB ya. Banyak ranitidin, ya boleh juga. Tapi nanti ada aturannya, jumlahnya juga terbatas. Ada yang hanya boleh 7 tablet, hanya ada yang boleh 20 tablet, ya tergantung. Ya, maka dilihat dari daftar obat wajib apotek tersebut. Nah, itu boleh kita berikan, Nak. Itu namanya dispensing. Ya. Nah, kemudian tentu kita juga harus melakukan pelayanan informasi obat. Jadi kayak tadi contohnya ya, ada pasien datang beli obat, kemudian kita kasih informasi mana obat yang boleh, ya mana yang enggak, ini cara aturan pakainya bagaimana, ya dan sebagainya. Ya, termasuk konseling. Biasanya konseling ini dilakukan untuk pasien-pasien yang memang sudah menggunakan obat jangka waktu lama. Biasanya dibutuh konseling. Pasien baru juga boleh. Yang tadi pun udah bisa masuk juga dalam konseling, karena di konseling juga kita bisa memberikan pelayanan informasi obat. Ya, kemudian ada pelayanan kefarmasian di rumah. Apa artinya? Ini bisa lewat telepon, ya. Bisa juga kemudian ada orang perlu obat, resepnya dikirim, kemudian obatnya kita kirim lagi. Itu bisa juga seperti itu, ya. Tapi bisa juga pelayanan kefarmasian di rumah. Ini sekalian kita melakukan PTO dan meso. PTO itu adalah pemantauan terapi obat dan meso itu adalah monitoring efek samping obat. Ya, jadi PTO itu apa tadi? Pemantauan terapi obat. Ya, kalau meso apa, Nak? Monitoring Efek samping obat. efek samping obat. Gimana caranya, ya? Jadi misalnya gini. Misalnya hari ini ada pasien datang. Pasien datang, kemudian kita ada bawa resep, ya, kita kaji resepnya udah oke, kemudian kita layani, kita berikan informasi obat, ya. Pulang pasiennya. 2 hari kemudian, itu kan di sini ada nomor telepon. 2 hari kemudian kita telepon, ibu kami dari apotek Dinda gitu kan. Ibu kemarin 2 hari yang lalu beli obat, ya gimana ibu kondisinya sekarang? Udah sembuh belum? Nah, apa yang ibu rasakan setelah minum obat? Itu artinya kita melakukan pemantauan terapi obat. Efeknya gimana? Terapinya berjalan baik atau enggak? Oh, udah enak, badan saya jauh lebih baik gitu kan. Ada keluhan nggak Bu? Mulai kita nanya, mengevaluasi efek samping obat. Misalnya kita tahu obat itu salah satu efek sampingnya ngantuk misalnya. Ngantuk nggak Bu habis minum obat? Iya ngantuk nian. Nah jangan pakai kendaraan dulu ya Bu. Jangan bawa motor dewek dulu. Biasanya misalnya ibu itu sering bawa motor sendiri kemana-mana. Suruh suami aja dulu Bu jemput anak-anak. Atau kalau ibu mau jemput anak-anak, pastikan ibu jangan minum obatnya deketan dengan waktu mau jemput anak. Nanti ibu ngantuk. Gitu. Itu tandanya apa? Kita melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sambil kita melakukan PTO dan meso. Nah, ini adalah tugas kita di pelayanan farmasi klinik. Nah, tentu saja ya untuk melakukan 2 hal ini, ya 2 hal secara garis besar ini perlu sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar. Nah, tadi udah dijelaskan untuk SDM itu kita pakai ini ya, tapi untuk sarana dan prasarana pakai ini juga sama kita tambah Permenkes yang tahun 2017 tadi ya, supaya kemudian kita bisa mengevaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Jadi udah kita lakukan pengelolaan sediaan farmasinya ya, pelayanan farmasi klinisnya, sumber daya manusia sarana prasarananya sudah sesuai dengan standar, tinggal kita lakukan evaluasi mutu supaya ya pelayanan kita di apotek itu dari tahun ke tahun itu terjadi peningkatan. Nah, kalau semuanya apoteker sudah melakukan ini dengan baik, yakinlah ya, pasti ya, bukan pasti ya, tapi insya Allah ya kalau kita melakukan dengan baik, itu apoteknya bakalan maju. Ya. Kalau kita, itu tadi aja ya, kalau kita memberikan informasi sedikit aja kita ditanyain lagi, itu baru 1 orang. Coba kalau misalnya sehari kita melakukan ke 10 orang. Ya, besoknya 10 orang lagi, ya luar biasa omset penjualan pasti. Nah sekarang kita lihat aturan terkait sarana. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah izin ya, izin. Jadi kita nggak bisa melakukan usaha kalau kita nggak punya izin usaha. Nah sekarang ya berdasarkan peraturan pemerintah
ya, tentang pelayanan perizinan berusaha itu terintegrasi secara elektronik. Memang dari tahun 2018 itu udah ada aturannya ya, tapi kemudian karena pandemik ini itu jadi makin makin berguna gitu loh. Padahal memang aturan ini dibuat itu sebelum pandemik. Kenapa ya dibuat ya sistem OSS namanya ya, online single submission ya. Jadi perizinan itu dilakukan secara online. Kenapa perlu? Ya karena ini banyak kasus pungli dulu ya. Pening gitu ya. Kita kalau mau izin apa tuh kok nggak bayar, nggak dikerjain. Akhirnya dibuat dalam bentuk online itu nggak bayar pun mereka harus kerjain. Ya, jadi perizinan itu nanti terintegrasi ya, terintegrasinya integrasi perizinan berusaha ya. Jadi seluruh perizinan itu biasanya di satu tempat, di satu pintu ya. Nanti ada bagian-bagiannya gitu ya. Nah, kemudian izin yang kita lakukan secara online ini nanti bisa di tracking. Bisa dilihat udah sampai sejauh mana sehingga memang terjadi percepatan ya, dalam penerbitan izin ini. Syaratnya juga menjadi lebih sederhana. Jadi yang penting-penting ya di-scan semuanya masuk. Dan nanti mereka cek mana yang perlu diperbaiki, mana yang enggak gitu. Jadi sampai berkasnya udah dianggap oke, baru kemudian dilanjutkan atau bisa izinnya diterbitkan. Tetapi persyaratan perizinan itu menjadi komitmen yang harus dipenuhi ya. Nah, di mana perizinan melalui OSS yang terkait dengan pelayanan kefarmasian itu bisa untuk apotik, toko obat maupun untuk penyelenggara sistem elektronik online, artinya untuk jual beli online. Tentu saja obat yang digunakan ini adalah obat-obat yang masih wilayah obat bebas dan obat bebas terbatas, bukan obat-obat yang kalaupun pakai obat ini ya, obat keras itu harus melampirkan resep dokter. Ya, jadi ada juga ya caranya mereka ya. Jadi teman saya tuh memasukkan apotiknya di marketplace, misalnya di Tokopedia. Itu kalau obat keras itu harus dilampirkan. Mereka dapat dulu resepnya, baru kemudian mereka bisa kirim obatnya, gitu ya. Nah, untuk perizinan apotik, siapa tahu nanti ya kalian udah tamat, aku mau bikin apotik aja Bu. Nah, bagus. Karena kalau hanya mengandalkan menjadi apoteker di apotik orang lain, kayak saya sekarang, itu nggak besar gajinya, kecil. Jadi kalau cuma kerja di apotik doang, itu memang sulit. Apalagi sekarang biaya apoteker itu mahal, nggak tutup modal ya. Bekerja bertahun-tahun itu belum bisa menggantikan biaya untuk kuliah apoteker. Kalau cuma di apotik doang, ya. Makanya enaknya kita punya apotik. Ya, anak-anak bimbingan saya, anak-anak TV, Bakti TV itu banyak tuh yang punya apotik. Bahkan ada yang punya apotik itu lebih dari satu. Ya punya satu, kemudian nambah lagi punya dua, tambah lagi punya tiga. Luar biasa. Ya. Nah, di sini gimana sih caranya? Ya, awalnya seorang pemohon atau pelaku usaha, di sini tentu adalah pemilik sarana, pemilik modal. Nah, akan lebih bagus kalau pemilik modal itu sekalian apotekernya. Ya, saya doakan ya nanti kalian bisa punya apotik ya Nak ya. Nah, kalau kalian misalnya nanti berniat nih jadi pengusaha apotik, untuk buat izinnya itu gimana caranya? Nanti ada persyaratan-persyaratan pertama untuk mendapatkan izin berusaha dulu. Nah, dapat NIB ini ya ada syarat-syaratnya, nanti bisa kalian search saja ya apa syaratnya, nanti dapatlah izin berusaha. Izin berusaha ini merupakan izin usahanya, ya izin usahanya, baru izin untuk berusaha. Tapi belum izin operasional. Nah, jadi nanti ada izin berusaha, kemudian dari izin berusaha itu ada beberapa komitmen yang harus dipenuhi. Misalnya sih yang remeh-temeh seperti penyediaan penyediaan tempat sampah, misalnya kayak gitu ya. Ada komitmen-komitmen yang harus dipenuhi. Nah, baru kemudian kalau izin usahanya sudah ada, ini biasanya cuma 1 hari, Nak. Saya pernah ngurus ya itu cuma 1 hari itu udah langsung keluar izin berusahanya, cepat ya. Kalau syarat-syaratnya sudah cukup itu cepat keluar. Izin apotik tempat saya bekerja kemarin itu saya yang urus, itu cuma sehari selesai. Hari itulah, cuma beberapa menit gitu ya. Nah, udah keluar izin usahanya, baru kemudian izin operasional. Nah, ini yang agak lama. Ya, karena izin operasional apalagi terkait dengan farmasi, ya ini kan mencakup nyawa hajat hidup orang, mencakup juga nyawa orang gitu ya. Makanya nggak gampang lah ya. Intinya mereka sangat hati-hati.
Jadi untuk izin operasional ini berarti kita ingin mendapatkan izin apoteknya ya, surat izin apoteknya. Nah, kalau di pemerintah daerah kabupaten atau kota atau di kota Palembang lah ya yang gampangnya contohnya. Nanti pemerintah nanti membentuk dinas kesehatan itu nanti bekerja sama dengan OSS ya, OSS Kota Palembang ya, di mana di sini kita namanya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu ya, Dinas Penanaman Modal DPMP TSP ya. Jadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu ya, itu ada di Jakabari ya. Jadi kita siapin berkasnya, nanti ada webnya, kita bikin akun di situ, kemudian kita masukkan tuh, kita mau izin apa, izin apotek, kemudian kita masukkan berkas-berkas kita di sana. Itu nanti kita tracking udah sampai mana ya, izin yang kita masukkan di DPMTSP itu secara online ya nak ya. Nanti kalau sudah dianggap lengkap ya, maka Dinas Kesehatan dari DPMPTSP ini akan menunjuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan nanti akan melakukan visitasi. Jadi akan berkunjung, melihat apakah benar apoteknya ada di alamat ini. Apakah benar ya sudah sesuai dengan persyaratan yang memang ditetapkan. Ya, misalnya di sini kalau untuk apoteker ya, KTP-nya, STRA-nya, SIPA-nya, denah lokasi, daftar sarana dan prasarana. Nanti di samping apoteker, jadi dia wajib ada satu apoteker, nanti ada juga ya, nanti izin berusahanya nanti dilampirkan termasuk KTP dari pemilik modal, kalau yang pemilik modalnya bukan apoteker gitu ya. Nah, kemudian juga nanti ditambah lagi dengan data-data dari TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Kalau di satu apotek itu minimal ada satu apoteker, tetapi harus minimal ada 2 tenaga teknis kefarmasian, dianggap untuk shift pagi 1, shift sore 1. Nah, ketika semua berkasnya sudah kita masukkan ya, kemudian sudah dicek ya dan sudah divisit ya, divisitnya udah cocok semuanya, udah lengkap ya, divisit. Pas dicek, oh iya ada apotekernya si A, Ibu Ade namanya misalnya. Oh ada tenaga teknis kefarmasiannya namanya Siti Samaraya misalnya. Dilihat ada nggak SIPTF-nya, masih berlaku nggak? Sudah oke semuanya, obat-obatannya dilihat sudah oke. Ini kalau apotek baru biasanya nggak begitu banyak, obatnya masih sedikit ya. Kartu stoknya juga belum berjalan ya. Dia hanya lihat ruangannya udah benar belum ya. Misalnya nak ya, kalau untuk ruangan kasir ya, untuk ngasih obat tuh harus ada lubangnya, ya, harus ada pintunya. Ya, jangan kita keluar dulu baru kemudian ngambil obatnya, nggak boleh. Jadi harus ada satu pintu. Makanya kalau di apotek tuh ada pintu kecil kadang ya di dinding itu untuk nyerahin obat, itulah ya persyaratannya. Terus juga nanti dengan gudang ya, itu juga ada gudangnya terkunci dan lain-lain. Pokoknya ada, semuanya dicek. Kalau sudah sesuai dengan peraturan ya baru kemudian mereka akan memberikan rekomendasi bahwa ini siap dikeluarkan surat izinnya. Tapi kalau ternyata rekomendasinya ada beberapa yang harus diperbaiki, misalnya ya, salah satu sarana yang ada di apotek itu adalah timbangan, ya, timbangan obat. Timbangan obat itu harus dikir atau divalidasi, dan itu biasanya ada buktinya, tertulis nanti di situ validasinya kapan. Kalau ternyata tidak ada validasi, maka mereka akan merekomendasikan untuk mengkir atau memvalidasi dari timbangan obat. Nah, nanti mereka bisa datang lagi atau biasanya sih kalau nggak fatal salahnya, tinggal difoto aja, kemudian divideoin, ya, kemudian dikasih tuh ke Dinas Kesehatan lagi. Oh, kalau dianggap sudah lengkap, mereka akan menerbitkan surat izinnya. Nah, kalau surat izin apoteknya sudah ada, sudah kita terima, berarti usaha bisa kita lakukan. Gitu, nah ya. Dan surat izin apotek ini itu hanya berlaku 5 tahun. Jadi kalau udah habis, diurus lagi perpanjangan surat izinnya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari revisi Permenkes tahun 2017 tentang apotek, di sini revisinya itu yang terkait dengan perizinan. Ya, di mana di sini ada perizinan apotek. Jadi di perizinan apotek itu harus sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2017 ya. Di sini ada bagaimana melakukan pengajuan perizinan baru. Kemudian ada lagi pengajuan perpanjangan izin. Tadi Ibu udah bilang ya bahwa kalau untuk baru oke, ya, nanti 5 tahun lagi itu udah ada perpanjangan lagi ya. Form verifikasinya berbeda. Ada lagi nanti diatur bagaimana cara pencabutan izin. Nah, pencabutan izin itu bisa dilakukan atas kehendak sendiri atau atas pemberian sanksi. Nah, enaknya atas kehendak sendiri ya, jangan sampai atas pemberian sanksi, berarti kita salah nih ya. Nah, pencabutan izin ini, contohnya kalau untuk kehendak sendiri itu misalnya gini, misalnya kamu pindah apoteknya ke sebelah, tapi sebelah itu menyebabkan alamatnya juga jadi berbeda karena nomor rumahnya jadi berbeda. Nah, itu kalau nomor rumah berbeda pun itu harus diganti nak surat izin karena alamatnya berbeda. Nah, artinya kita mencabutnya atas kehendak sendiri. Nah, kalau atas pemberian sanksi misalnya kita tadi menjual obat-obat narkotika tanpa resep dokter. Udah diperingati masih aja, wah bisa dicabut izinnya apoteknya. Ya, kemudian kalau apotek tidak punya izin, maka dia tidak bisa melakukan pemesanan obat minimal. Nggak bisa melakukan operasional. Ya, kemudian nanti juga ada yang namanya ini yang pembinaan dan pengawasan. Nah, jangan heran nanti kalau di dalam waktu-waktu tertentu nanti Badan POM itu mengawasi. Ya, datang sekali-sekali ke apotek. Ya, dia nanti santai aja, coba lihat obat itu gitu ya. Coba hitung, coba kartu stoknya berapa katanya. Akan jadi masalah kalau kemudian kartu stok itu nggak sama dengan isi obatnya. Atau dilihat coba mana faktur pembelian obat. Cari. Faktur pembelian obat itu harus ditempel surat pesanan kita. Nanti dia akan cek apakah surat pesanannya dengan fakturnya sama. Gitu. Ya itu ya. Nanti kalau habis BPOM mengawasi apotek, mereka biasanya memberikan rekomendasi. Kalau ada kesalahan-kesalahan, dia akan melanjutkan temuannya itu ke Dinas Kesehatan. Nah, nanti Dinas Kesehatan lah yang melakukan pembinaan. Kita dipanggil tuh, saya pernah dipanggil. Aduh, malu juga dipanggil, dimarah-marahin gitu ya. Bukan marah sih sebenarnya, tapi ya lumayan. Kita orang tua ini kan kalau agak ini dikit ya marah lah sebenarnya, cuman caranya baik ya. Nah, kemarahannya itu ya, contohnya ya, kalau saya sih nggak begitu fatal ya, tadi ya antara kartu stok dengan obatnya beda ya, karena kelalaian lah. Jadi habis ambil obat tuh nggak langsung ditulis, jadi akhirnya lupa gitu ya. Kalau yang berat itu ya tadi, nah ya, kalau sampai kemudian kita menjual obat-obat narkotika tanpa resep dokter misalnya, nanti ada tuh surat peringatan 1. Pas dicek lagi masih lagi surat peringatan 2. Nah, kalau sudah sampai surat peringatan 3 nggak berubah juga, itu dilakukan pencabutan izin gitu ya. Nah, kemudian revisi Permenkes 2017 tentang apotek akan mencabut Permenkes 2018 tentang terkait dengan izin apotek ya. Nah, hal yang sama juga dilakukan pada Permenkes tentang toko obat ya. Intinya kalau toko obat ini nanti yang menjadi penanggung jawabnya adalah tenaga teknis kefarmasian ya, dan hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas saja. Nah, ketika BPOM maupun Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan, kita nggak perlu takut ya bahwa mereka melakukan pengawasan tuh untuk apa ya? Ada misalnya kita ada sentimen pribadi, dia marah nih, wah kita diawasi gitu ya, misalnya ya, kayaknya nggak adil banget sih apotek lain begini, biarin aja apotek saya begini. Nah, kalau terjadi seperti itu, tinggal dilihat panduan pembinaan, masuk nggak? Ya, terus kita dikasih sanksi, terus kita bilang, apotek sana sanksinya ringan banget, kenapa aku berat? Tinggal dilihat ya, dari panduan pemberian sanksi, benar nggak? Dengan kesalahan kita, dengan pemberian sanksinya, itu ada semua. Ya, sehingga membuat kita tidak terlalu khawatir, karena nanti juga ada clustering ya, apotek-apotek berdasarkan prioritas pembinaan. Jadi nanti ada
yang perlu dibina ya klaster 1 ya, yang setengah-setengah dibina aja udah nggak apa-apa ya, karena udah bagus. Ada yang terakhir pembinaannya itu minimal, ya, tergantung dari kesiapan dari setiap apotek. Nah kalau terkait SDM sebenarnya sudah saya jelaskan ya, ini dari Permenkes tahun 2016 bahwa memang kita perlu ya adanya hukum yang jelas ya tentang tentang SDM ini, karena kalau kita lihat dari Permenkes tahun 2019 tentang registrasi, izin praktek dan izin kerja tenaga kefarmasian, maka kita perlu ya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Ya, di mana kebutuhan hukum dan perkembangan yang ada, khususnya dengan diterbitkannya Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, yang mensyaratkan semua tenaga kesehatan yang melakukan praktek wajib memiliki surat izin praktek. Kita gitu juga, karena kita tenaga kesehatan yang melakukan praktek, ya kayak di apotek, di rumah sakit kan kita praktek ya, maka kita wajib dong punya surat izin praktek, supaya kemudian masyarakat itu terjamin gitu ya, mendapatkan obat dari orang yang berkompeten gitu ya. Nah, di mana kemudian kita lihat ya adanya perubahan Permenkes dari 2016 ke 2011 ke 2016, adanya perubahan nomenklatur. Di mana dulu di 2011 ketika kita mau kerja kita wajib punya surat izin kerja namanya. Hanya surat izin kerja. Tapi sekarang ya di tahun 2016 itu berubah menjadi surat izin praktek. Makanya SIPA, surat izin praktek apoteker. Ya, SIP TTK, surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian ya. Nah, kemudian surat izin praktek nah ini tadi ya, kalau apoteker itu SIPA ya, untuk tenaga teknis kefarmasian itu namanya surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Nah, yang perlu diketahui bahwa SIPA bagi apoteker di fasilitas kefarmasian itu hanya diberikan untuk satu tempat fasilitas kefarmasian. Ya, jadi kalau di industri SIPA-nya hanya boleh untuk satu industri itu saja. Ya, surat izin praktek industri gitu ya, hanya untuk satu industri itu saja. Surat praktek izin surat izin praktek, ya, surat izin praktek distribusi itu juga hanya boleh untuk satu PBF saja. Tetapi ya dikecualikan untuk apoteker yang bekerja di bagian fasilitas ya pelayanan kefarmasian. Kenapa? Karena kalau di pelayanan kefarmasian itu kan 24 jam setiap saat. Bahkan ada ya apotek yang 24 jam. Ya walaupun beberapa sampai jam 10 malam aja. Tapi umumnya dalam kita dibutuhkan terus lah, nggak ada liburnya. Buktinya waktu zaman pandemik ya, tempat lain libur, apotek itu tetap buka. Karena bagian pelayanan itu harus tetap dibuka ya untuk umum. Nah, kecuali untuk bagian pelayanan ini, SIPA bagi apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian itu dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi misalnya saya, SIPA saya kan di Apotek Ginda nih, dan itu include dengan surat izin apoteknya. Jadi surat izin apoteknya itu juga atas nama saya. Nah, kemudian karena saya lagi butuh uang, misalnya saya mau kerja lagi. Jadi misalnya dari jam 8 sampai jam berapa ya, 8 jam lah ya, saya di di Apotek Ginda. Nanti 8 jam kemudian di Apotek B, 8 jam kemudian di Apotek C. Kebenaran ini saya bekerja di apotek 24 jam. Berarti 24 jam saya kerja aja kerjanya, kalau 3. Tapi itu diizinkan ya. Nah itu, ya. Tetapi kalau di Palembang nih jarang nih, paling 2. Begitu juga dengan SIP TTK, jadi surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian itu juga bisa dipakai di 3 tempat. Tetapi 3 tempat itu tadi harus mencantumkan jam-jamnya. Makanya kalau dia 3 tempat berarti 24 jam dia kerja, nggak kemana-mana. Makanya kalau di Palembang itu biasanya cuma 2 ya, untuk dianggap dia kerja pagi di apotek A, kerja siang atau sorenya di apotek B gitu ya. Walaupun secara peraturan boleh sampai 3. Ini kan yang maksimalnya ya.
Nah, sesuai dengan arahan dari PP 51 tahun 2009, sebenarnya fasilitas pelayanan kefarmasian hanya dapat memberikan pelayanan kefarmasian sepanjang apotekernya berada di tempat dan memberikan pelayanan langsung pada pasien. Kalau apoteker utama nggak ada, maka digantikan dengan apoteker pendamping. Nah, itu ya. Tetapi ada beberapa pekerjaan kefarmasian itu yang bisa didelegasikan antara apoteker ke tenaga teknis kefarmasian. Ya, dan itu harus ada spesimennya juga, harus ada bukti tanda tangannya gitu ya. Nggak basing-basing ya orangnya, hati-hati. Ya, jadi untuk fasilitas produksi dan distribusi itu SIPA hanya untuk satu tempat, tapi untuk fasilitas pelayanan kefarmasian seperti rumah sakit, puskesmas, apotek, dan klinik, itu kita bisa pakai SIPA-nya di 3 tempat. Hanya saja SIPA yang include ya dengan SIA itu 1. Nah ini ya, SIPA dengan yang terinclude dengan SIA 1. Jadi kita hanya boleh di 3 apotek, tapi yang 2 apotek lain itu surat izin apoteknya terinclude dengan apoteker yang lainnya. Jadi kita di sini hanya sebagai pendamping. Ya, kalau yang di sini baru jadi apoteker utama. Nah, di sini pun dibuat waktu pelayanan yang berbeda-beda. Ini jam berapa sampai jam berapa, ini jam berapa sampai jam berapa, ini jam berapa sampai jam berapa. Mungkin kalau masih gadis masih enak ya. Kalau udah punya anak nggak mungkin lah. Ya, atau punya suami punya anak nggak mungkin 24 jam ya. Nggak mungkin ya. Kecuali kalau kemudian dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab pula terhadap keluarganya. Nah, terakhir untuk penerbitan SIPA dan surat izin praktek farmasis misalnya di Kota Palembang ya. Nanti kalau sudah memasukkan berkas-berkasnya ke dalam aplikasi ke akun ya yang sudah kita buat di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tadi, DPF Dinas Penanaman Modal, DPMPTSP. Nah ya. Nah, kalau sudah masuk ya nanti kita tinggal menunggu pejabat kesehatan yang berwenang untuk memberikan rekomendasi dari syarat-syarat kita dan tidak perlu divisit. Jadi kalau untuk surat izin praktek itu nggak pakai visit-visitan, ya hanya kita mengajukan berkas. Nanti tim dari Dinas Kesehatan dan juga dari Badan Perizinan yang Terpadu Satu Pintu tadi itu akan mengolah data kita, dilihat udah cocok atau enggak, terpercaya apa enggak.